Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama membahas Yunus pasal 3. Yunus pasal 1 sudah kita pelajari bersama-sama bagaimana panggilan Tuhan untuk Yunus itu diabaikan oleh Yunus. Dan Yunus melarikan diri dari hadapan Tuhan. Orang yang melawan kehendak Tuhan sangat beresiko, ya. Dia harus siap menerima hukuman Tuhan, dan itu terbukti di pasal 2 ketika Yunus harus mengalami sebuah kondisi berada di dalam bahaya antara hidup dan mati. Nah, puji Tuhan, ketika di pasal 1 kita melihat bahwa kebencian itu diberikan, dididik Tuhan sedemikian bahwa itu tidak berlaku di hadapan Tuhan. Kebencian itu bisa mengorbankan orang lain. Karena dengan kebencian Yunus sebenarnya dia mengorbankan bangsa Niniwe. Dia tidak punya belas kasihan. Dan di mana hatinya tidak punya belas kasihan, di situ sebenarnya terdapat penghakiman. Hati yang penuh dengan penghakiman juga tidak punya belas kasihan. Nah, di pasal 2 adalah sebuah pasal kita melihat betapa baiknya Tuhan, betapa baiknya Allah. Karena Yunus diberi kesempatan kedua. Kesempatan yang kedua yang sangat berharga ketika Tuhan mendengar doanya. Saudara, bagaimana dengan pasal yang ketiga? Pasal yang ketiga kita tahu bahwa panggilan Tuhan datang ke Yunus dan Yunus langsung menanggapinya. Tidak seperti pasal pertama. Di sini Yunus benar-benar bertobat. Dia pergi ke kota Niniwe 40 hari lagi, dia berkata Niniwe akan ditunggang balikan. Yunus tidak berseru supaya mereka bertobat. Yunus cuma bilang 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Saudara, Niniwe kota yang besar, 3 hari perjalanan jauhnya ketika Yunus menempuh perjalanannya. Dan orang Niniwe ketika mendengar berita Yunus ini, orang Niniwe langsung mengambil sikap bertobat. Rajanya memerintahkan doa puasa. Dari manusia sampai binatang semuanya menghadap Tuhan. Nah, saudara, apa yang terjadi ketika mereka berseru sedemikian, mereka meminta pertolongan kepada Tuhan dan berharap Tuhan mengubah sebuah keputusan yang terjadi. Ingat saudara, Abraham juga mengalami seperti itu, di mana dia pernah meminta Tuhan untuk mengubah sebuah rencana menghukum Sodom dan Gomora. Demikian juga orang Niniwe berharap bahwa ya Tuhan kiranya tidak menjatuhkan hukuman. Mereka memohon belas kasihan Tuhan. Nah, sampailah di ayat yang ke-10, ayat terakhir. Saya bacakan untuk kita. Mari kita lihat ya. Niniwe, Yunus pasal 3 ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan Allah pun tidak jadi melakukannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada satu orang yang bernama Agustinus dari Hippo, atau yang disebut Aurelius Agustinus. Ini nama kelahirannya. Saudara, Agustinus seorang yang begitu berdosa, seorang yang begitu jahat. Mamanya mendoakan dia sedemikian, berseru, doa seorang ibu didengar oleh Tuhan akhirnya. Saudara, apa yang didoakan? Mamanya Agustinus berdoa supaya Agustinus meninggalkan wanita yang hidup bersama Agustinus dalam sebuah kehidupan yang tidak sah. Sebuah hidup yang benar-benar boleh dibilang dalam perzinahan. Saudara, Agustinus akhirnya dijamah oleh Tuhan. Bertobat. Tuhan mendengar doa mamanya. Dan suatu hari ketika jalan di pasar, wanita yang diputuskan oleh Agustinus, kejahatannya ditinggalkannya. Wanita itu mengenal dia dan melihat dia.
dan memanggil, Agustinus, Agustinus. Saudara, apa yang terjadi? Agustinus yang sudah bertobat, yang sudah meninggalkan kejahatan dengan wanita ini. Waktu dia dengar wanita ini memanggil, dia tahu suara ini. Saudara, dia lihat, wah, perempuan itu. Dia lari, saudara, sekencang-kencangnya. Dan dia teriak, aku bukan Agustinus, aku bukan Agustinus. Saudaraku, pengalaman ini diceritakan oleh Agustinus di dalam tulisannya, bagaimana dia meninggalkan perbuatan jahatnya. Dia berkata bahwa ketika bertobat, ketika kita bertobat dari kehidupan yang jahat dan berdosa, dia berkata bahwa saya bukan Agustinus yang lama, saya adalah Agustinus yang sudah baru di dalam Tuhan. Orang yang sudah hidup baru di dalam Tuhan, dia harus meninggalkan dosanya, dan dia disebut hidup dalam pertobatan. Itulah arti sebuah kehidupan yang meninggalkan dosa dan bertobat. Saudara, saya percaya bahwa sebagian aspek dari manusia lama kita memerlukan waktu untuk berubah. Ada yang memerlukan waktu singkat, ada juga yang memerlukan waktu panjang. Karena itu, jangan menyerah. Dan jangan berkata, saya tidak mungkin berubah. Saudara, itu bisikan iblis yang harus kita lawan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan pertobatan Niniwe, demikian juga kehidupan pertobatan Agustinus, kita menarik 3 kesimpulan, saudara. Pertama, bahwa Tuhanlah yang mencari manusia, bukan sebaliknya. Saudara harus tahu bahwa Agustinus tidak punya rencana untuk mencari Tuhan. Mamanya berdoa untuk dia, dan Tuhan mendengar doa mamanya. Kita tahu Saulus tidak punya rencana untuk mencari Tuhan. Saulus punya rencana mencari orang Kristen, membunuh dan memenjarakan. Tapi doa-doa orang Kristen yang sejati, yang berdoa, mereka dianiaya, mereka berseru, mereka membawa nama Saulus di hadapan Tuhan. Tuhan mencari Saulus, dan Tuhan menemukannya di jalan Damsyik. Saudara harus tahu bahwa orang Niniwe dalam kehidupan mereka tidak mencari Tuhan. Kejahatan mereka justru sampai di hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan. Tuhan dengar keluh kesah orang-orang tentang kota tersebut, tentang kejahatannya. Saudara, Niniwe dicari oleh Tuhan dengan cara Tuhan mengirim Yunus datang ke Niniwe. Jadi dengar, Tuhanlah yang mencari manusia, bukan kita yang mencari Tuhan. Jadi hari ini, kalau saudara dan saya adalah orang yang percaya kepada Yesus, itu bukan kita yang awal cari Tuhan, tapi Tuhan yang cari kita. Amin, saudara. Yang kedua, pertobatan tidak akan terjadi jika kita tidak mau mendengar suara Tuhan. Ketika Niniwe mendengar suara Tuhan, mereka akhirnya mau melembutkan hati. Ketika Saulus dipukul oleh Tuhan dengan sinar terang, dia jatuh dari kudanya. Dia mendengarkan suara itu dengan sungguh. Ketika, saudara, kita lihat bahwa perjalanan-perjalanan hidup kita, ketika suara itu mencari kita, ada orang menginjili, ada orang mencari hidup kita, di tengah keberdosaan kita, di situ kita mau berbalik kepada Tuhan. Itulah yang membawa hal yang ketiga. Pertobatan ditunjukkan melalui perubahan nyata. Saudara, orang Niniwe berkabung, orang Niniwe bertobat, berbeda dengan orang Sodom Gomora. Mereka dicari Tuhan. Bahkan Tuhan memberi kesempatan Abraham untuk memohon. Jumlah dari 50, 45, 40. Kalau ada 35 orang benar di kota Sodom Gomora, Tuhan tidak musnahkan. Tapi mereka tidak mau bertobat. Ketika mendengar suara Tuhan, mereka tidak mau menyatakan sebuah perubahan yang nyata. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang mengagumkan dari Yunus pasal 3 yang hari ini kita belajar sama-sama. Bahwa mereka dicari Tuhan, mereka mendengar suara Tuhan, mereka mau bertobat dan menunjukkan perubahan nyata. Nah, bagaimana dengan kita hari ini? Saudara,
Kita tahu bahwa Tuhan mengulurkan tangan untuk saudara dan saya ketika mendengarkan firman Tuhan di saat yang begitu berbahagia ini. Yesaya pasal 1 ayat 18 berkata bahwa marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara, inilah keajaiban dan belas kasihan Tuhan. Bahwa Tuhan menawarkan kepada orang berdosa sebuah jalan keluar. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, sekalipun dosa kita, pelanggaran kita, masa lalu saudara, begitu merah seperti kermiji, akan putih seperti salju. Saudara punya masa lalu yang merah seperti kain kesumbah, akan putih seperti bulu domba. Saudara boleh berkata, saya dulu penjina, saya dulu orangnya merampok, saya dulu berbuat jahat, saya dulu hidup dalam dosa-dosa perzinahan, saya dulu pernah selingkuh, saya dulu pernah hidup yang jahat. Saudara, ketika kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan berkata, baiklah kita berperkara, baiklah engkau datang ke hadapanku, bawa perkaramu, engkau bawa masalahmu. Kalau engkau bertobat, engkau mendengarkan suaraku, dosamu akan putih, disucikan, engkau dikuduskan, engkau akan diterima oleh Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini saya mau berkata, kalau kita mau datang kepada Tuhan, membawa perkara kita, datang ke hadapan Tuhan, Tuhan sanggup menyucikan, menguduskan kita, memulihkan kita. Tuhan sanggup menjadikan kita putih seperti bulu domba. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, inilah keajaiban dan belas kasihan Allah. Inilah keajaiban kasih Tuhan. Yang pertama, saudara harus menyadari kenyataan bersyarat. Dari ayat itu berbicara saudara, bahwa hukuman Allah bisa dibatalkan ketika pertobatan sejati ditunjukkan. Saudaraku, kita boleh punya masa lalu seburuk apapun. Saudara berkata, masa laluku rasanya gak bisa diampuni. Masa laluku menghantui mimpi-mimpiku. Perbuatan-perbuatan dosaku di masa lalu mengejar hidupku. Tapi saudara, Tuhan berkata, bawa perkaramu ke hadapanku. Tetapi saudara, syaratnya itu jelas. Engkau bawa perkaramu ke hadapan Tuhan. Saudara, jelas bahwa ketika engkau begitu takut dengan ancaman hukuman Tuhan, engkau begitu takut dengan dosa yang mengejar hidupmu, engkau datang ke hadapan Tuhan. Kalau engkau bawa ke hadapan Tuhan dengan pertobatan sejati, engkau tunjukkan di hadapan Tuhan, maka ancaman penghukuman itu batal. Saudara harus ingat Niniwe. Hari ini pasal 3, Niniwe sebuah bukti bahwa Allah bukan berkehendak untuk menurunkan hukumannya. Saudara lihat Niniwe, bahwa mereka menerima pertobatan. Saudara harus ingat bahwa di zaman Nuh mereka tidak mau bertobat, maka ancaman hukuman Tuhan menjadi nyata. Saudara harus tahu, Sodom dan Gomora mereka tidak mau bertobat, ancaman begitu nyata. Tapi hari ini saudara tahu ada bukti kasih Tuhan, keajaiban Tuhan begitu luar biasa. Niniwe ketika mereka bertobat, saudara apa yang terjadi? Ancaman hukuman Allah dibatalkan. Saudara, ini kenyataan bersyarat. Yang kedua, saudara, keajaiban dan belas kasihan daripada Allah nyata. Bahwa janji-janji Tuhan tentang keselamatan lebih diutamakan daripada ancaman-ancamannya. Karena itu ancaman Tuhan batal ketika saudara bertobat. Saudara, hukuman ancaman itu dibatalkan ketika saudara kembali berseru sama Tuhan, meminta pengampunan Tuhan. Saudara, janji-janji Tuhan tentang keselamatan lebih diutamakan. Yang ketiga, saudara harus ingat bahwa kasih Allah itu kekal. Saudara, Allah itu kasih. Karena itu kasih Allah juga kekal. Karena itulah kesempatan untuk kita mengenal karakter Allah hari ini melalui Yunus pasal 3. Saudara ingat, kasih Allah itu kekal. Tetapi pernyataan murka Tuhan berfungsi untuk mendorong kita agar bertobat. Jadi kalau saudara bertanya, kalau begitu untuk apa ancaman hukuman Tuhan? Kalau itu untuk apa Tuhan menyediakan hukuman sedemikian? Supaya dengan mengenal hukuman Allah itu mendorong kita untuk bertobat. Sehingga kita berkata, saya gak mau terima hukuman, saya mau terima berkat. Saya gak mau terima kutuk, saya mau terima berkat. Kalau berkat yang kita mau terima, itulah kerinduan hati Allah. Berarti ancaman dan hukuman itu berfungsi dengan baik.
Saudara, bukan Tuhan ingin itu terlaksana ancaman hukumannya. Tuhan ingin ancaman hukuman itu mendorong kita bertobat. Yang keempat, kita belajar dari keajaiban, dari belas dan kasih Tuhan. Belas kasihan Tuhan itu sangat besar. Apa yang kita pelajari? Hakikat Tuhan tidak berubah. Hanya cara Tuhan menghadapi manusia yang berubah. Saudara tahu waktu di zaman Nuh, Tuhan menurunkan air bah. Dan Tuhan setelah itu berkata, saya tidak akan menurunkan air bah untuk menghabisi ciptaanku. Ditaruhlah pelangi sebagai janji. Saudara, kasih Tuhan begitu luar biasa kepada manusia. Sehingga Tuhan mengubah cara-caranya. Yang Tuhan inginkan adalah manusia kembali, manusia kembali, manusia kembali kepada Dia. Tuhan ingin manusia bertobat, saudara. Sampai Tuhan memakai cara-cara. Dikirimlah hakim-hakim, dikirimlah nabi-nabi, dikirimlah para imam-imam. Dan yang paling terakhir, cara Allah, diutuslah anaknya yang tunggal, dirinya sendiri turun ke dalam dunia untuk menyediakan pengampunan, untuk memberitakan pertobatan kepada manusia. Itulah cara yang paling luar biasa, saudara. Kasih Allah yang paling tinggi dinyatakan ketika cara yang dimana Dia mengirimkan anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia, mengasihi saudara dan mengasihi saya. Saudara, inilah keajaiban. Saya bilang sangat ajaib kasih Allah. Sungguh ajaib, tak terukur dalamnya, tidak terukur tingginya, melebihi luasnya, melebihi seluruh. Saudara, dalamnya, tingginya, luasnya kasih Allah tak terukur. Saudara yang terkasihan Tuhan, ingat, keinginan Allah yang terutama ialah menunjukkan belas kasih, bukan melaksanakan hukuman yang direncanakannya. Tuhan adalah Allah yang tergerak oleh belas kasih kepada orang berdosa yang sungguh-sungguh bertobat. Hari ini kita mungkin berkata bahwa rasanya gak ada harapan untuk saudara saya ini. Saudara mungkin seperti mamanya Agustinus, yaitu Monica, yang berdoa untuk Agustinus. So waktu itu Agustinus, saudara, puluhan tahun hidup dalam dosa itu. Masyarakat tahu semua. Mamanya tahu. Mamanya bilang, Agustinus, yuk bertobat, yuk berubah. Dilawan mamanya terang-terangan. Dia pergi dari rumah. Bahkan ketika dinasehati, dia ambil pakaian, dia pergi hidup dengan wanita tersebut. Saudara, mamanya, saudara, sangat terpukul. Saudara, sebuah kehidupan sebagai single parent membesarkan anak, ingin anak di jalan yang benar. Saudara, apakah Monica menyerah? Apakah Mama Agustinus berkata gak ada harapan untuk anakku? Enggak. Dia berdoa, dia bangkit, dia percaya. Saudara, dia tahu bahwa keinginan Allah yang terutama ialah menunjukkan belas kasihan. Dia tahu bahwa bukan ingin menjatuhkan hukuman untuk anaknya. Jadi dia minta kepada Tuhan. Hari ini mungkin saudaramu belum bertobat. Mungkin keluarga besarmu ada yang meninggalkan Tuhan. Mungkin keluargamu ada yang tidak hidup dalam pertobatan. Mungkin juga anakmu, mungkin istrimu, mungkin suamimu, mungkin orang tuamu. Yang engkau lihat, engkau doakan. Jangan menyerah. Ingat, Tuhan adalah Allah yang tergerak oleh belas kasihan kepada orang berdosa yang sungguh-sungguh bertobat. Mungkin itu teman kantormu. Mungkin itu adalah orang-orang yang bekerja satu tim di lingkunganmu. Engkau lihat hidup dalam keberdosaan. Yuk, jangan menyerah. Karena Allah tidak pernah menyerah terhadap orang berdosa sampai Dia datang ke dalam dunia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kisah daripada Yunus pasal 3 ini melukiskan kebenaran Alkitabiah bahwa Tuhan tidak ingin seorang pun binasa, tetapi agar setiap orang bertobat, menerima pengampunan dan hidup yang kekal. Saudara tahu apa yang terjadi dengan Niniwe? Rajanya mengoyakkan jubahnya, mereka menaburkan abu di kepala, mereka berpuasa di hadapan Tuhan. Mereka bertobat. 2 Petrus pasal 3 ayat 9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Kalau hari ini saudara belum melihat bagaimana kedatangan Tuhan yang kedua kali, saya percaya bukan karena Tuhan tidak menepati janji, tapi karena Tuhan ingin orang-orang bertobat dan datang kepada Tuhan.
Saudara, hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Mari kita menyerukan pertobatan. Mari kita memanggil orang kembali kepada Tuhan. Ayat yang terakhir ini kita harus ingat sungguh-sungguh. Yesus berkata dalam Matius pasal 12 ayat 39 sampai 41. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ini bicara tentang Yesus yang mati dan dikubur. Saudara, 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, perhatikan kalimat ini. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Yesus sedang berkata dalam dirinya, Yesus anak Allah yang turun dari surga memberitakan pertobatan. Orang Farisi, orang Saduki, orang Israel bukan lagi melihat seorang nabi seperti mendapatkan pemberitaan pertobatan dari Yunus. Yang dikirim dari surga bukan nabi, tapi Yesus anak Allah. Lebih dari Yunus, Yesus berkata. Yang sekarang di sini lebih dari Yunus. Tapi aku yang turun dari surga memberitakan kerajaan Allah. Bertobatlah, bertobat, kerajaan Allah sudah dekat. Yohanes pun memberitahukan bahwa Yesus adalah anak Allah. Membuka tali kasutnya, aku gak layak. Sekarang Yesus berkata, aku yang memberitakan pertobatan. Kamu gak mau bertobat. Hukuman kamu akan lebih daripada orang Niniwe. Karena orang Niniwe, seorang nabi datang, mereka bertobat langsung. Aku anak Allah datang memberitakan pertobatan. Kamu gak mau bertobat, maka hukumanmu akan lebih berat dari Niniwe. Saudara, bagaimana dengan kita dan semua yang hari ini, yang sudah ada Alkitab, sudah ada Injil di muka bumi. Internet sekarang dipakai seluruh dunia. Saudara, ada media sosial, ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube, ada banyak ibadah online. Sekarang banyak orang sudah dengar firman Tuhan. Saudara, orang-orang yang kita injili dulu, kita ajak. Bahkan keluarga kita yang di kampung halaman, di tempat terpelosok, pegang handphone bisa dengar firman Tuhan dari YouTube. Saudara, Tuhan akan segera datang. Injil sudah diberitakan sampai ke pelosok-pelosok. Tapi apakah mereka bertobat? Saudara, ini yang Tuhan katakan. Kalau tidak bertobat, hukumannya akan lebih berat daripada Niniwe. So, Tuhan tidak menghendaki menghukum. Tuhan sebenarnya ingin mereka bertobat. Tapi kalau tidak bertobat, hukuman akan lebih berat. Oleh karena itu, yuk beritakan Injil. Ini kesempatan kita. Yuk jangkau orang-orang. Yuk mari bertobat, ajak orang-orang datang kepada Tuhan. Supaya hukuman mereka tidak lebih berat dari Niniwe. Tuhan memberkati. Amin.